Shalom, damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali menerima sabda firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Maka oleh karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengaruniakan kehidupan yang baru bagi kami di hari ini. Sebelum kami memulai berbagai aktivitas di hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian di hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bagaimana para hamba-hamba Tuhan pada saat itu menghadapi berbagai tantangan, kesusahan, dan berbagai kesulitan di dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Mereka dihina, dibenci, dan dimusuhi. Bahkan tidak jarang karena pelayanan yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan seperti Rasul Paulus menjadikan Paulus menjadi orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Situasi pada saat itu sangat-sangat jauh berbeda dengan kondisi pelayanan di masa kini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini adalah bahagian dari peristiwa di mana Rasul Paulus yang pada saat itu di penjara akan dikirim bersama dengan tahanan lainnya menuju ke kota Roma, melintasi laut dengan menggunakan kapal. Paulus sempat berkata kepada perwira Romawi yang bernama Julius bahwa mereka akan menghadapi angin badai yang besar yang dapat menghancurkan kapal dan mengancam nyawa mereka. Akan tetapi perwira itu tidak mendengar omongan Paulus dan dia lebih percaya kepada nahkoda kapal. Lalu kemudian apakah yang terjadi saudara-saudara? Di dalam bacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini dikatakan, di tengah perjalanan mereka menghadapi angin badai yang besar. Dan dikatakan di ayat yang ke-16, kapal mereka hancur diterjang angin badai dan mereka terdampar ke sebuah pulau yang kecil. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada saatnya di mana kita harus mau mendengarkan masukan, saran dari orang lain. Jangan menjadi orang yang merasa maha mengetahui segalanya. Sama seperti perwira yang bernama Julius, yang tidak mau mendengarkan masukan saran dari Paulus. Dia merasa lebih mengetahui akan segalanya. Maka ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Melalui renungan di hari ini, ada saatnya di mana kita harus mau mendengarkan masukan, saran dari orang lain. Jangan menjadi orang yang merasa maha mengetahui segalanya. Janganlah kita menjadi orang yang merasa aku lebih tahu, aku lebih pintar.
Aku tahu apa yang harus aku lakukan dan lain sebagainya. Tetapi ada saat di mana kita juga harus mau menerima, mendengarkan masukan dari orang lain. Dalam kehidupan berumah tangga contohnya, betul, suami itu adalah kepala dalam rumah tangga. Dan itu dituliskan di dalam Efesus 5 ayat 23. Suami itu adalah kepala istri atau kepala dalam rumah tangga. Tetapi bukan berarti suami tidak perlu menerima masukan. Tetapi bukan berarti suami tidak perlu menerima saran dari istri. Atau bahkan masukan atau saran dari anak-anaknya. Karena tidak selamanya keputusan yang diambil seorang suami dalam rumah tangga adalah keputusan yang terbaik dan tepat. Ada banyak suami istri yang bertengkar karena suami yang tidak mau mendengarkan masukan dari istrinya. Lalu akhirnya menjadi salah dalam mengambil sebuah keputusan. Saudara-saudara, demikian jugalah dalam kehidupan kekristenan kita. Hendaklah kita menjadi orang Kristen yang mau mendengarkan perkataan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang merasa pintar. Jangan menjadi orang Kristen yang merasa mengetahui segalanya. Tetapi tetaplah dengarkan perkataan Tuhan yang selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Karena orang yang mau mendengarkan perkataan Tuhan akan mendapatkan keselamatan. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat menjalani hidup. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur masih boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan iman kami untuk tetap percaya akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.